Oke, balik lagi di Julian Educraft. Setelah sekian lama, beberapa hari ini nggak upload karena memang kapasitas media perekaman sudah sangat penuh akibat dari belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Maka kemarin beberapa hari pindahin sedikit ke tempat yang lebih besar kapasitasnya ya. Oke. Hari ini saya berencana untuk menjelaskan dasar-dasar matematika. Nah ya, kalau kemarin-kemarin mungkin konsep saya agak saya balik sekarang ya. Kalau yang pertama awal dibuka karena memang saya bertujuan untuk menjelaskan tentang contoh-contoh soal. Saat ini saya akan coba membahas beberapa materi-materi penting yang memang banyak pengulangannya di setiap jenjang sekolah gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Hari ini saya akan mencoba memberikan pencerahan sedikit bagaimana cara operasi matematika. Wah, operasi matematika. Nah, ya. Saya suka bilang gini. Kalau operasi matematika, kalian tuh kalau kalian mau bisa matematik, kalian tuh cukup mempelajari operasi bilangan matematika saja. Apa aja sih? Itu loh. Kalau saya singkatnya gini. Saya dapetin ini dari SD banget. Kali bataku. Apaan sih itu kali bataku? Kali bataku itu terdiri dari kali, baknya itu bagi, taknya itu tambah, ku-nya itu kurang. Nah ya, kali ini saya akan membagi dua pembahasannya, yaitu penjumlahan dan pengurangan, lalu perkalian dan pembagian. Bahkan mungkin nanti perkalian dan pembagian akan saya pisah karena memang banyak sekali cara-cara atau sistem-sistem yang sudah beredar di masyarakat mengenai cara mempelajari operasi bilangan ini ya. Oke, saya akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita ke sini. Penjumlahan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris disebutnya addition. Ya, addition. Oke. Nah, penjumlahan ini hampir di seluruh dunia menggunakan penjumlahan basis 10. Apa sih basis 10? Artinya setiap 10 bilangan dia akan kembali lagi ke bilangan awal. Contoh gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Nah terus habis 10, 11 kan. Nah itu balik lagi ke 1 kan. Cuman udah dalam bentuk puluhan. Dan begitu seterusnya sampai ke ratusan, ribuan, puluhan ribu dan seterusnya. Oke, itu dinamakan penjumlahan basis 10. Artinya setiap 10 bilangan dia akan berulang. Nah, ini yang saya masih suka bingung sama anak-anak gitu ya. Kadang kalau misalnya dikasih soal, cuman soal-soal gampang aja kayak misalnya 2 tambah 3 tuh berapa sih? Gitu ya. Ada banyak anak yang, wah 2 tambah 3 pakai jari. Ya, waduh jari saya gede-gede banget. Emang agak gemuk sih. Oke, nah kalau 2 tambah 3 begini kan pasti diajarin nih ya sama sekolah ya. 2 tambah 3 berapa tuh? 2-nya di mulut, 3-nya di jari. Habis 2, 3, 4, 5 gitu kan. Jadi ini 5 ya jawabannya ya. Nah, tapi yang kalian lupa adalah yang agak bermasalah, mungkin ini gak terlalu bermasalah lah ya. Yang agak bermasalah nanti kalau misalnya sudah penjumlahan menurun ya. Saya langsung aja, misalnya kayak gini.
penjumlahan menurunnya sudah dalam bentuk puluhan gitu ya. Misalnya 22 tambah 11 misalnya gitu ya. Ini ditambahin ya, gitu kan? Ya. Nah, ini kadang ada yang saya suka begini. 2 tambah 1. 2-nya di mulut, 1-nya di jari. Mau ngapain nih? Ya. Jari gunanya apa? Cuman 1 doang. Oke? Tapi giliran dihubung-hubungkan dengan jajan, anak murid saya pasti cepet bener. Misalnya kayak gini, saya pernah nanya ya. Nak, 2 tambah 3 berapa? 2 di mulut, 3 di jari. 2, 3, 4, 5. Pakai ngitung tuh ya. Tapi giliran begini. Nak, kamu suka jajan nggak? Suka. Nah, kalau misalnya gini. Kamu mau jajan makanan di luar ya. Harga minumannya 2.000, harga makanannya 3.000. Berarti kamu bayarnya ke abangnya berapa tuh? 5.000, Pak. Dapat dari mana? Ya kan jajannya esnya 2.000. Terus makanannya misalnya cilok 3.000. Jadi 2.000 sama 3.000 ya jadi 5.000, Pak. Secepat itu. Enggak pakai jarinya. Ya, enggak pakai jarinya. Jadi sebenarnya dalam perhitungan sederhana itu sebenarnya kalian secara otomatis sudah terpatrik tuh. Ya. Sudah masuk ke dalam satu kondisi di mana kalian bisa menjumlahkannya sebenarnya dengan cepat. Gitu ya. Yang merasa kayak gitu coba komen di bawah ya. Oke. Saya mau lihat gitu, seberapa banyak orang yang kayak gitu. Giliran dihubung-hubungin dengan jajan, dengan uang, itu akan lebih cepat daripada perhitungan biasa. Padahal sama aja kan ya. Tadi kayak saya bilang 2 tambah 3 berapa? Dia mikirnya agak lama, tapi giliran 2.000 tambah 3.000, 5.000. Padahal itu secara logika angkanya lebih besar ya, ribuan gitu. Tapi dia malah satuan aja nggak bisa. Ya, jadi saran saya ketika kalian melakukan penjumlahan menurun, maka gunakan saja basis 10. Karena ingat ya, ini yang saya nggak suka nih. Ya, yang saya nggak suka. Kalau lagi menurun begini, siapa yang masih melakukan simpanan? Ayo, komen lagi di bawah yang lakuin simpanan ya. Gini loh, kamu yang kamu simpen itu berapa paling banyak? Pernah tahu nggak? Berapa angka simpenan yang paling banyak bisa kamu simpen di otak kamu? Nggak usah ditulis di sini. Ya, nih. Kalau ini mah gampang ya. 2 tambah 1, 3 ya. 2 tambah 1, 3. Terjawab nih. Ya. Nah, gimana kalau yang ada simpenannya? Misalnya gini. 35 tambah 49 deh. Tambah. Oke. Nih, caranya pasti gini nih. 5 tambah 9. Ya kan? Nah, 5 tambah 9, 14 ya. Caranya gimana? Nih, cara basis 10 gini nih. Oke, kalau misalnya kalian yang masih mau pakai jari. Ya. Misalnya gini. Ini jarimu kan 10 ya. Terus, kecuali ada yang lebih atau yang kurang ya. Tergantung bentuk tubuhnya gitu ya. Saya bukannya mau body shaming atau apa, tapi memang kan ada teman kita yang kekurangan ya. Terus pernah nggak sih berpikir teman-teman kita yang disabilitas gitu ya, mungkin yang nggak punya jari gitu ya, andaktili atau polidaktili gitu yang berjari banyak gitu, pernah nggak sih kalian berpikir gimana caranya dia berhitung kalau misalnya jarinya misalnya kurang gitu atau jarinya kelebihan gitu ya, pasti agak bingung gitu ya. Nah, nih cara basis 10 gini. Kalau 5 tambah 9, 9 kalian di mulut gitu ya. Oke, yang kalian sajikan di jari yang kecil aja. Kalau 9 sama 5 berarti 5 lebih kecil kan ya, 5 yang di jari gitu ya. Terus cara basis 10 gini, setiap kalian menemukan angka sudah menghitung sampai angka 10, maka hitungannya di stop. Nih contoh gini, 9 tambah 5, habis 9 gitu kan biasanya ya. Habis 9 berapa? 9, 10.
Oke, nah giliran 10 udah berhenti aja. Ini kan sisanya 4. Nah 10 sama 4 kan gampang ya. Tinggal 14 kan ya. Gitu ya. Jadi jangan 9 tambah 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lama ya. Buang-buang waktu nih ngitung 4 jari ini. Padahal 10 tambah 4 lebih gampang. Ini menurut penglihatan saya ya. Selama saya kurang lebih 11 tahun sampai 12 tahun ini mengajar matematika khususnya ya. Jadi kalau misalnya saya ngasih 10 tambah 4 lebih cepat tuh anak-anak. Oh 10 tambah 4 14. 10 tambah 5 15. Karena otak akan menerima yang lebih mudah daripada yang lebih susah ya. Nah ini pergerakan tangan ini membuat kalian tuh jadi lebih susah gitu. Oke, jadi ketika 9 tambah 5 cari aja angka yang lebih kecil yang ditaruh di jari gitu ya. Nah ini yang saya bilang nih, 9 tambah 5 berapa? 14 kan? Tulisnya 4 sejajar ya. Nah ini yang penting nih, sejajar. Nanti akan ada hubungannya sama perkalian dan pembagian. Oke, letaknya harus sejajar. Ini satuan, taruhnya di satuan. Oke, terus tambah 5 tambah 9 4. Simpen 1. Terus taruhnya di sini ya. Namanya aja disimpan bos. Kalau disimpan kelihatan apa enggak? Kamu nyimpen uang kelihatan apa enggak? Enggak ya. Kalau misalnya nyimpen begini, ini kelihatan namanya, bukan disimpan namanya. Simpen itu di kepalamu, di otakmu gitu ya. Simpen. Simpennya cuma berapa sih? 1. Cuma nyelipin angka 1 doang di otak. Tuh malesnya minta ampun gitu ya. 1 doang di kepala. Nah, 1 tambah 3 4. 4 tambah 4 8 ya. Nah, ini kalau 4 tambah 4 ya udah nggak ada pilihan lain. Maka mesti begini ngitungnya ya. Dan ketika belum sampai 10 ya boleh kalian hitung gitu ya. 4 tambah 4 5, 6, 7, 8. Nggak masalah kalau yang masih mau pakai jari. Tapi ketika kalian lebih sering berlatih, itu pasti akan dengan sendirinya ya. Pernah nggak sih lihat abang-abang tukang jajanan gitu ya, begitu cepatnya ngitung? Karena dia terbiasa setiap hari dia melakukan perhitungan sederhana ya. Nanti saya akan jelaskan lagi bagaimana caranya perhitungan sederhana mempengaruhi kemampuan otak kalian. Oke, lanjut. Saya langsung kasih angka yang paling gede deh. 99 tambah 99. Tambahin. Ini yang saya bilang. Kenapa kalian gak perlu lagi nih nulis simpenan ini nih? Karena maksimal yang disimpan cuma angka 1. Gak ada yang mungkin lebih. Kecuali ya, ini penjumlahannya berderet-deret. Misalnya kayak 56 tambah 32 tambah 44 tambah 92. Nah ini kalau dijumlahin mungkin saja simpenannya akan lebih dari 1. Kalau ini udah angka yang paling gede nih ya, puluhan sama puluhan yang paling gede. Habis ini ratusan kan, habis 99 100 ya. Nih 9 tambah 9. Oke, ini kan 9 tambah 9 ya. Habis 9 10. Nah, sisa berapa tuh di jari? 8 kan? 10 tambah 8, 18 kan? Nah, lebih singkat ya. 8, simpennya 1. 1 lagi tuh yang disimpan tuh. Lebih dari 1 enggak? Enggak kan? Jadi, kalau bisa jangan pakai simpenan di atas ini. Bersih aja. Lebih enak dilihatnya ya. 1 sama 9 10 kan? 9 tambah 1 10. 9 tambah 1 10. 10 tambah 9 lagi. Ya udah enggak usah dihitung. Jangan 10 tambah 9 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, lama coy. 10 tambah 9, 19. Oke? Ya. Lihat deh. Bersih kan? Nggak ada simpanan-simpanan di atas kan? Ingat, yang disimpan cuman angka 1. Nggak lebih dari angka 1. Percaya sama saya. Tapi dengan syarat 2 ini ya. Cuman 2 bilangan aja yang dijumlahin ya. Oke? Ya. Begitu untuk penjumlahan. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Oke, kita lanjut ke pengurangan. Gimana kalau pengurangan? Sama tetap ya. Di Indonesia pengurangan juga menggunakan basis 10. Oke, tadi ngerti ya basis 10 ya. Jadi ketika sudah menuju ke 10, dia akan berubah. Oke, nah kalau tadi konsepnya di penjumlahan itu ada penyimpanan ya. Kalau di pengurangan ada yang namanya peminjaman. Oke,
Kalau misalnya angka-angka kecil ya masih oke lah ya. 7 kurang 2. 7 angkanya ya. Kurangin 2. Jangan begini loh. 7 kurang 2. 7 kurang 2. Habis mundur 7. 6, 5. Itu ya. Janganlah. Kalau 7 kurang 2 kan kamu tahu nih. Seberapa banyak jarimu kalau 2 gitu ya. Terus tutup. Nah, kan sisa tuh jarimu 5 ya. Kan anak-anak suka gitu ya. Makanya kenapa anak-anak suka dibilang gini. Ini berapa ya? 3. Ini berapa ya? 5. Ini berapa ya? 1 ya. Nah, itu fungsinya ketika kalian sedang mengurangi, misalnya 10. 10 kurang 3. Nah, 3 gimana sih? Cuman 3 jarimu ini yang ditutup. Tutup. Dah langsung nih. Kan ngeliat ini angka berapa? 7. Itu yang dimaksudkan orang tua kalian ketika kalian masih kecil. Ya, jadi kalau 7 kurang 5 jangan 7, 6, 5. Mau ngapain? Buang-buang waktu nih ngitung nutup 2 jari ini. Padahal cuma tinggal tutup 2 jari. Itu mengapa saya bisa latihan berhitung lebih cepat. Karena ala bisa karena biasa ya. Oke? Nah, gimana nih caranya kalau misalnya peminjaman gitu ya. Misal deh yang kecil dulu. 26 dikurang 9. Kapan sih Kak kita ngurangin? Nih. Terus mesti minjem kalau misalnya angka atasnya lebih kecil daripada angka yang dikurangi ya. 26 kurang 9, 6 kurang 9, 6-nya kan lebih kecil tuh. Maka kalau di sekolah biasanya gini nih ya. 6-nya lebih kecil, nggak bisa berarti ya nak. Berarti pinjam sama 2, 2-nya dicoret jadi 1, 6-nya dicoret jadi 16. Ya. Oke. Gitu kan? Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya ini nggak pakai begini-beginian? Sama aja, minjemnya cuma 1, nambahinnya puluhan. Ya nggak? 16 kurang 9. Oh, 7 jawabannya. Kok bisa 7? Ya nggak apa-apa. Udah. Jangan 16-16-nya yang kamu tunjukin di jari. Gimana caranya? Nggak cukup kan? Gitu ya. Kalau saya sih biasanya tetap basisnya 10. Karena jarimu kan cuma 10. Gitu ya. Oke? Nah, kalau 16 kurang 9. Ya 9 yang di jari. Gitu ya. Jangan 6-nya yang di jari ya. 6-nya gimana? Kalau misalnya dikurangin nanti kurang kamu bingung. Ya kan 9 yang di jari. Mundurin. 16. Sebelum 16. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 7 ya. Oke. Ulangi. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Nah, saya suka begini nih. Udah sampai 10. Lihat tuh, yang ketutup berapa? Ya. Gitu. Jadi 7. Dah. Karena pasti cuma belasan doang, ya. Oke, berarti ini sisa 1 kan tadi. Nah, jadi gitu 17. Ya. Atau saya suka bilangnya gini. Kalau 26 kurang 9. Berapa sih dapatnya? Gitu ya. Saya suka balik. Nah, balikinnya gini. 9 tambah berapa ya supaya 16? Gitu. Ya, jadi kamu nggak perlu ngitung 2 kali lipat begitu, nggak usah. Ya, tinggal hafalin aja, kencengin aja latihan penjumlahannya, pasti bisa pengurangan ya. Nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Oke? Nah, saran saya jika kalian mau melakukan penjumlahan dan pengurangan yang lebih cepat, ya, caranya satu, latihan lebih sering. Ya, matematika itu kayak pisau. Ya, makin sering kamu asah, memang permukaannya mungkin akan cepat habis, tapi tajamnya nggak hilang. Makin tajam. Oke, itu matematika. Ya. Oke. Iseng-iseng aja sama teman-teman gitu. 5 tambah 5 berapa sih? Oh, 10. 5 tambah 6 11 gitu. 5 tambah 9 14. Ya. Bahkan kalian bisa melakukan perhitungan penjumlahan atau pengurangan tanpa berpikir. Nah, suka dibilangnya gitu, nggak pakai berpikir. Kenapa? Langsung sistematis kayak gini. 1 tambah 1. Pasti jawabnya 2. Itu karena udah terbiasa dan menganggap akhirnya matematika mudah. Ala bisa karena biasa. Oke? Ya, saat ini terima kasih dulu
itu saja untuk penjumlahan dan pengurangan. Moga-moga adik-adik yang mungkin baru mau masuk SD sebentar lagi nih ya, pendaftaran sekolah ya. Adik-adik yang mungkin masih mau masuk SD atau adik-adik yang masih kelasnya 1, 2, 3 SD gitu ya, masih melakukan penjumlahan dan pengurangan, moga-moga ini cukup membantu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar teman-teman kalian merasakan gimana caranya belajar matematika yang lebih asyik dan lebih mudah. Sampai jumpa lagi di perkalian dan pembagian. Oke, ada banyak trik di situ. Tunggu videonya selanjutnya. Bye.